Oke, sebelum memulai sesi tanya jawab kali ini, marilah kita melakukan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Hari ini tanggalnya aja hilang ya. 8 Mei 2022, hari Minggu, dari Sata Aryadhana Saribudolo. Kita sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, cuma kurang adil karena langsung 6 pertanyaan dari satu orang. Jadi juga ada tadi Ci Yanti ya tanya. Jadi satu persatu ya. Jadi cara mainnya hari ini, malam ini, satu-satu dulu. Ya, satu orang satu pertanyaan dulu ya. Kalau udah nggak ada yang tanya lagi, baru balik ke pertanyaan orang yang sama ya. Jadi karena kemarin banyak yang cowok ya, jadi hari ini mulai dari yang cewek. Nah terus pertanyaannya tadi perihal momen meninggal itu sebetulnya kapan ya. Jadi momen meninggal itu kalau di Abhidhamma kan waktu cuti cita muncul ya, waktu cuti cita muncul. Nah cuma kadang sebelum cuti cita ada orang koma jadi bawangga ya citanya. Nah, terus juga ada yang pas sebelum cuti cita, nah ada witi namanya Maranasana Jawana. Ya kadang Maranasana Jawana ini enggak pas nempel sama cuti pula ya. Bisa diselipi bawangga juga. Nah tapi Jawana yang terakhir itu namanya Maranasana Jawana. Artinya adalah Jawana yang dekat dengan kematian, ya, marana asana, ya, asana itu dekat. Jadi yang paling dekat kematian. Nah, tapi secara fisik ya mungkin nggak langsung kelihatan. Atau kalau secara medis kan mereka bilang otaknya stop berfungsi baru dikatakan meninggal secara medis. Ya, atau misalnya jantung berhenti atau nafas berhenti. Nah, belakangan yang denyut ya, denyutnya berhenti, jantung berhenti, bukan otak lagi. Jantung berhenti. Nah, terus sebetulnya kadang jantung berhenti. Kalau orang masuk niroda samapati, jantung berhenti ya. Jantung berhenti. Oh enggak ya, niroda samapati jantung. Rupa ada, kamaja rupa masih, cita rujuba enggak ada, utuh ada, ahara ada. Nah itu ya. Memang nggak dibilang niroda samapati itu jantung berhenti atau enggak berhenti. Yang pasti nafas berhenti ya, karena nafas itu adalah cita jarupa. Jadi nafas berhenti. Nah, cuma kalau yang di cerita Tipitaka kan banyak bilang waktu niroda samapati itu orang jadi kebanyakan kira mati. Ya.
Nah, kebanyakan kira udah mati, jadi ada yang kadang di salah lalu kubur, dibakar dan lain sebagainya. Tapi ya nggak bisa hancur ya fisiknya karena pencapaian itu sendiri menjaga ya, tubuhnya. Terus jadi kalau secara abidama kan kadang nggak nyata ya. Ya, cuti cita ini pas sudah muncul. Nah, entah juga ya, nggak dibilang secara persis apakah jantungnya langsung stop atau nafasnya pasti stop kan kalau sudah cuti ya. Nah, apakah jantungnya juga stop gitu atau jantung bisa stop dulu tapi baru cuti gitu misalnya ya. Nah, itu nggak dibilang jelas ya. Nah, tapi secara winaya ada kasus gini. Eh, biku zaman dulu ada yang menjalankan pangsukula, ya, pangsukulika drutangga. Nah, jadi dia ngumpulin kain-kain bekas, potongan-potongan kain. Nah, kadang sering didapatnya dari pekuburan, jadi dari mayat, kain kafan. Ya. Nah, waktu itu ada mayat masih baru. Ya. Terus satu biku dia ambil kain kafan itu. Terus mayatnya ngikut, ya, ikut kejar dari belakang. Tuh. Jadi sampai ke wihara, ya. Tutup pintu baru mayatnya jatuh. Ya. Nah ini di situ dijelaskan, ya sebetulnya memang sudah mati, cuma petanya itu masih melekat sama tubuhnya, jadi menggerakkan mayatnya kejar. Gitu, ya. Nah jadi lalu Buddha akhirnya menurunkan peraturan bahwa nggak boleh langsung ambil kalau orang mati, gitu. Tapi bagaimana? Setidaknya harus nunggu tubuhnya itu udah nggak hangat lagi, udah dingin. Nah baru boleh ambil, gitu. Nah itu Buddha jelaskan seperti itu. Nah jadi secara winaya begitu. Nah yang pasti ya tubuhnya mungkin makin lama makin dingin, pasti ya secara medis ya. Tapi kalau detaknya stop, badan mungkin masih hangat kali ya. Biasanya masih butuh waktu. Berapa lama ya? Tergantung, biasanya sih beberapa jam sekali, lupa berapa tepatnya. Nah itu mungkin tanya ahli forensik ya. Jadi kalau misalnya secara jama, kan Pamajarupa itu 17 momen sebelum cuti cita itu sudah Pamajarupa, apakah pas cuti cita ya tetap dia sudah berakhir juga gitu. pas cuti citanya juga berakhir. Ini khususnya ngomong tentang Hadewatu ya. Hadewatu yang terakhir ya. Yang Andi ingat Pamajarupa itu 17 momen sebelum cuti cita itu akan jadi sebelum 17 momen sebelum cuti cita dibentuk Pamajarupa. Jadi nanti pas cuti cita lenyap, Kamanjarupanya juga lenyap. Jadi nanti tinggal buku jarupaan. Mungkin masih sisa. Ahara pasti stop juga karena kan Jiwita Nawaka termasuk Kamajarupa ya. Jadi dia juga stop. Tinggal Utuja sih sebetulnya. Nah, perihal Citaja masih ada atau enggak kan itu kontroversi ya. Karena ada yang bilang di momen cuti cita masih menghasilkan Citaja. Nah, tapi yang pasti tinggal Utuja. Susah bilang juga ya, karena nggak dibilang secara persis gitu ya. Nah, terus nah jadi secara medis mungkin sama secara abidama ya, momen meninggal itu mungkin bisa berbeda, ya. Mungkin bisa berbeda. Nah, jadi secara patisandi, secara cuti cita ya kita sebetulnya dilihat begini ya kurang tahu juga kapan matinya sih. Gitu. Nah, cuma yang pasti kalau udah dingin udah nggak ada lagi.
Nah, kalau mau pastiin ya dibacain aja terus sampai udah dingin gitu. Gitu. Terus apa lagi ya? Oke, jadi pertanyaan Kokaris ya. Pertama, apakah benar menurut penjelasan dalam Abhidhamma, setelah seseorang mencapai Sotapati Magga, seketika itu juga akan langsung mencapai Sotapati Phala pada momen cita selanjutnya tanpa ada jeda waktu? Karena ada Bhante yang menjelaskan berbeda. Setelah mencapai Magga, maka masih memerlukan waktu berlatih lebih lanjut sampai kebijaksanaan semakin matang, baru mencapai Sotapati Phala. Manakah yang benar? Oke. Nah, kalau menurut Tipitaka, Theravada ya, lebih spesifiknya, di Abhidhamma bilang Sotapati Magga sama Phala itu nggak ada jeda. Jedanya cuma per mind moment aja ya, momen pikiran aja. Ya bisa dibilang nggak ada jeda ya, makanya kualitas dhamma itu kan akaliko, tanpa jeda. Nah, cuma sering diterjemahkan tidak lekang waktu. Ya. Nah, itu berarti rasa kurang pas ya. Nah, memang itu mengarah ke momennya ini, setelah Magga, Phala. Gitu. Maksudnya, di situ, di momen itu, kusala langsung berbuah. Magga itu kusala cita, ya. Phala itu wipaka cita. Kusala langsung berbuah. Nah, tapi nggak semua kusala langsung berbuah di dalam kehidupan ini. Ya. Cuma yang paling tepat itu adalah di momen itu. Ya. Makanya kalau di Padhana juga antara cayo, ya, tidak ada antara. Ya. Hmm. Kalau demikian, kenapa masih yang empat bekerja? Karena tidak ada jeda. Saya juga memperkenalkan di dalam sedangkan kita itu kan ada tetapi maka dari kita yang khusus kepada demikian juga jangan. Kalau itu seperti ada progresi berarti. Karena di dalam itu bukan hanya yang yang mengaku sahabat kita sahabat kita sendiri Ya, kalau kita lihat di penjelasan kata-katanya enggak begitu. Itu cuma apa ya? Penggunaannya aja gitu, delapan jenis makhluk gitu. Tapi sebetulnya nggak bisa ditahan. Setelah Magga langsung Phala. Jadi katanya penjelasannya seperti kalau apa? Ada api ya, terus disiram air. Nah, itu seperti di momen Magga. Ya, seperti kilesa langsung dipademin gitu ya. Nah, terus Phala itu kayak hasilnya. Jadi setelah padam itu kan setelah padam, nah dia kayak apa ya? Disebut apa seperti kayak rasa padamnya gitu. Ya, rasa padam. Jadi waktu di momen Magga, nah di cita itu ya, memotong kilesa. Tapi Phala bukan memotong kilesa, Phala itu cuma menikmati ya, setelah nggak ada kilesa itu. Jadi momen yang sama, langsung nikmat. Sebetulnya nggak bisa di stop. Misalnya dia sudah mau Magga ya, jangan Phala, nggak bisa. Gitu. Terus ada pertanyaan yang lain? Cewek. Cici itu dulu, angkat tangan. Bante, yang 2 hari, yang pertama, yang Dhammatok pertama ya, yang pertanyaanku sabar, yang tentang astronot, Bante bilang itu kan yang waktu diputar-putar hilang kesadaran ya. Itu kalau dikaitkan dengan witi,
di Witimuta kan hanya yang Patisandi, Bawangga, Cuti. Jadi kalau yang ini hilang kesadaran termasuk dalam Witimuta atau gimana? Termasuk dalam witi apa? Witimuta, terbebas witi Yang mana? yang hilang kesadaran. Iya dong, pasti kamu. Di Maksudnya Bawangga. Bawangga. Kasih Bante. Oke, nah coba. Ada? Davin ya. Wandami Bante mau tanya tentang pandangan salah yang dunia ujung dunia. Yang pertama kan dunia ada ujung, yang kedua dunia tidak ada ujung, yang ketiga atas bawah ada ujung, yang keempat semuanya salah. Begitu ya Bante. Jadi yang Bukannya semuanya salah. Ada juga bukan. Oh ya, ada juga bukan. Enggak ada juga bukan. Ya. Jadi yang pandangan benarnya itu apa ya Bante? Yang pandangan yang ada. Yang sebetulnya. Ya. Oh. Nah, karena ini kan mereka pegang bahwa dunia itu adalah apa? Ya, diri. Maka ya nggak ada yang benar di situ. Yang benar apa? Apa itu nggak ada. Gitu. Nah, kalau mereka kasih sinonim ya, arta itu adalah dunia, ya, diri itu adalah dunia. Nah, sebagaimana diri ya begitu juga dunia. Jadi kalau mereka bilang dunia itu nggak ada ujung, berarti diri itu nggak ada ujung gitu ya. Nah, sedangkan kalau pandangan Theravada kan diri sendiri nggak ada. Jadi dunia ada atau nggak ada? Kalau dalam konteks ini ya, dunia dalam konteks ini. Diri. Nah, oke. Cewek suci. Bante mau nanya tentang Medi pas tadi nafasnya bisa terasa ikut dan badannya juga enak. Cuman semakin ditarik nafasnya walaupun panjang tapi titik atau areanya kecil kan, dekat hidung memang. Jadinya tetap agak sesak terakhir. Cuman nggak seperti hari itu yang kayaknya setengah jam Medi masih gak enak. Dan terasanya tuh walaupun keluar, minum, ke toilet, tetap bisa rasain nafas. Akhirnya tahu meditasi jalan itu lumayan enak, Bante. Tetap bisa fokus. Mau nanya, kalau setelah balik, saya coba besarin area nafasnya, jadi nyaman, benar gak? Ya kalau pas. Kalau memang nafasnya di sana. Kan. Kalau cakupannya yang pas. Karena dia begini, kalau terlalu lebar, nah nanti mudah lepas dari objek. Terlalu sempit, usaha berlebihan, nanti 4 unsur yang dominan. Nah, makanya Bante bilang, yang nyaman, paling nyaman gitu buat kita. Nggak terlalu luas juga, nggak terlalu sempit. Tapi ada orang yang suka sempit dan masih nyaman, ya nggak apa-apa juga Bante bilang. Kalau untuk pastiin lokasinya, boleh gak gerakin? Kayaknya lubang hidung dikit. Jadi ambilnya cuman area tersebut aja. Goyangin lubang hidung. Kayak dikit, bentar aja. Tarik nafas dikit. Untuk pastiin bahwasanya enggak lari terlalu jauh. Oh, jangan juga. Karena ya Bante juga ada cerita ya. Ada yogi sudah jana. Ditanya, di mana kamu fokus nafas? Nggak tahu. Ya, dia cuma tahu di sekitar sini aja. Cuma spesifiknya dia nggak tahu. Nggak perlu, ya. Sebetulnya nggak perlu tahu secara spesifik karena bukan itu objek meditasi. Objek meditasinya apa?
nafas. Yang penting kita nggak ikut ke dalam atau lari keluar aja. Terus di tempat yang sama. Sekitar sini. Udah, oke. Kasih Bante. Nah, cowok ada pertanyaan? Oke. Andami Bante, mau bertanya untuk kenapa manusia dikondisikan tanpa latihan nggak bisa melihat past life, sedangkan kalau kita lihat tingkat wisdom oke lah, kalau dibandingkan compare dengan dewa kita masih kalah ya, tapi kalau di alam neraka kan wisdom manusia lebih tinggi, sedangkan kalau dilahirkan alam neraka atau dewa kan bisa melihat past life-nya. Kasih Bante. Ya, biasanya dijelaskan bahwa karena kita sebelum jadi manusia ya, kebanyakan kita tidur. Di dalam rahim kita kan pelan-pelan terbentuknya. Nah, kalau mereka kan spontan ya. Langsung muncul di neraka, langsung muncul di alam dewa, Brahma gitu. Nah, jadi mereka bisa ingat karena baru saja. Nah, jadi hati-hati yang sering bawangga kan. Ya, nanti biasanya ingatannya tumpul, mudah lupa. Ya. Nah, jadi yang banyak tidur itu apa? Selain manusia, hewan. Kan? Nah, hewan juga suka tidur. Jadi ada meditator lihat ke masa lampau. Di masa lampau, beberapa kehidupan jadi hewan. Memang kalau sudah jadi hewan susah keluar ya. Maksudnya susah pindah alam. Kalau pindah alam pun ke yang lebih menderita lagi. Ya. Kalau untuk ke alam yang baik itu agak susah. Makanya Buddha juga bilang kan di Sutta ya, sedikit sekali manusia yang setelah meninggal itu terlahir lagi jadi manusia, apalagi jadi dewa. Tapi banyak sekali yang ke alam penderitaan. Nah, begitu juga yang di alam penderitaan, sedikit sekali yang jadi manusia atau jadi dewa. Ya, biasanya balik lagi ke alam penderitaan. Ya. Ini sekali jatuh itu susah naik ya, ke alam yang lebih baik. Kenapa? Karena yaitu ya, kebijaksanaan mereka tumpul pertama. Ya. Nah, terus yang berikutnya, karena seumur hidup kebanyakan aku salah. Ya, jadi jarang bisa yoniso manasikara. Nah, yang bisa yoniso manasikara itu apakah dulunya ada kekuatan karma yang super kuat, ya seperti kayak Supa Buddha dari neraka langsung jadi manusia ya. Nah, itu karena kekuatan Sangkarupekanyana dulu pernah latih Vipassana. Ya. Nah, terus ada meditator, ya. Dia kehidupan sebelumnya manusia, ya, sering berdana, kayaknya raja atau pokoknya orang kaya lah ya, suka berdana. Jadi waktu berdana kan dia naikin barang-barang dananya ke kereta dan lain sebagainya, ke kereta sapi gitu, ke gajah. Nah, terus di sebelum meninggal dia melekat ya, sama sapinya ya, kalau nggak salah, keingat atau agak melekat lah gitu ya. Jadi memang pikiran ini susah banget ya. Nah, sedikit aja melekat pun ya bisa kadang pas keinget pula ya. Nah, itu jadi sapi dia. Nah, ya waktu dia jadi sapi, kebetulan juga majikannya suka dana ya. Jadi waktu majikannya taruh ya barang-barang dana itu di pundak dia ya, dia seneng, happy ya, karena dia ingat dulu dia sering dana juga. Nah, terus waktu si sapi ini meninggal, nah dia ingat momen itu waktu mengemban barang-barang dana ini. Nah, coba dilihat, ini dia begitu ya karena kebiasaannya sebagai manusia. Ya. Jadi juga dia baru ya jadi manusianya. Ya. Dekat maksudnya kehidupan hewannya. Nah, dia cepat selamat, naik lagi jadi manusia lagi. Gitu. Nah, jadi kayak hewan-hewan yang dekat sama manusia gitu ya. Nah, biasanya itu mungkin belum lama gitu jadi hewannya.
Nah, terus yang sifatnya mirip-mirip manusia ya, kayak sapi, gajah gitu ya. Nah, itu mungkin dulunya manusia. Terus tapi di Myanmar juga ada tradisi percaya bahwa anjing-anjing di wihara itu juga dulunya manusia yang melekat di wihara. Loba ya. Bergantung pada wihara ya, jadi loba. Akhirnya melekat tinggal di wihara, jadi hewan gitu ya, jadi anjing. Nah, itu kepercayaan aja sih, belum terbukti ya, kurang sampelnya ya, nanti dilihat. Terus nah sekarang jadi pertanyaannya apa, lupa. Iya. Tidak terlalu lama ya, gara-gara lama tidurnya ya di rahim itu, jadi lupa. Jadi hewan biasa juga lupa, nah, cuma yang lahir spontan yang biasa ingat. Oke, cewek. Yogi cewek, ada yang mau tanya? Ya, Ci Aling. Ci Patricia. Ya. Pertanyaan saya singkat aja, Bante. Kalau meditasi perlu senyum nggak, Bante? Senyum lebih cepat masuk jana kali, Bante. Kan itu advice dari Cilina. Senyum itu secara abhidhamma coba ya. Senyum itu apa? Kenapa kita senyum? Ada karena berapa cita kita senyum? Ada berapa cita? Itu cetasikanya. Citanya apa? Loba bisa senyum nggak? Ya, jadi ada berapa loba cita yang dengan somanasa? 4 kan? Terus mahakusala berapa yang somanasa? Melakukan kebajikan juga bisa senyum 4 juga. Terus ada lagi satu apa? Hasitupada. Ya. Nah, jadi kemungkinannya senyum itu ada 9 cita bisa senyum. Ya. Nah, tapi hasitupada khusus untuk arahat. Ya. Jadi kita nggak bisa lo ya. Nah, kita cuma 8. Kusala atau akusala aja. Ya. Nah, jadi waktu kita meditasi, kita juga ngembangin, ya, khususnya mahakusala. Ya. Nah, kalau masih di momen konsentrasi biasa, biasanya ya mahakusala aja. Ya. Terus, nah kalau sudah di rupa wacara, sudah masuk jhana, bisa senyum nggak? Nggak bisa lagi dong, secara abhidhamma kan cuma mahakusala aja sama akusala aja, ya 4. Jadi rupa wajana nggak bisa senyum. Ya. Nah, karena apa? Dia sibuk sama objeknya. Senyum itu sebetulnya kaya winyati. Ya. Gitu, kaya winyati. Nah, jadi senyum itu waktu kita meditasi, ya itu akibat, bukan sebab. Jadi bukannya dengan senyum-senyum lalu kita bisa konsentrasi, ya. Bukan. Karena ada yang perlu disenyumin di nafas. Nggak ada. Ya. Jadi waktu fokus ke nafas, tiba-tiba senyum, gitu ya. Nah, itu karena happy. Nah, itu akibat. Ya. Bukan karena senyum lalu bisa konsentrasi, tapi karena bisa fokus, makanya senyum. Ya, beda ya. Nah, ini kepala sama buntut, beda. Ya. Nah, ada lagi. Jadi nggak harus sih, ya, kecuali misalnya latih meta ya. Waktu kita bayangin muka orang senyum kan, secara otomatis ya, naluri kita juga ikut senyum gitu ya. Nah, ya nggak apa-apa, biarin aja. Tapi itu bukan sebab. Ya. Nah, sebabnya apa? Objeknya. Nah, waktu kita bisa kembangin meta, nah berarti waktu orang latih meta, nggak selalu senyum.
ya. Nah, dia nggak senyum berarti metanya kurang, ya. Atau metanya palsu gitu, bukan juga. Ya. Ya, coba ada yang mau tanya, kau sabar, ya harus sabar. Silakan Kak. Kalau kayak gini mau meninggal, mau lihat apa yang paling bagus ya? Misalnya kalau lihat rupa Buddha, kan kalau bisa waktu di menjelang kematian, pokoknya perawat-perawat semua datang, tiap hari kasih lihat rupa Buddha. Ini rupa Buddha yang hijau. Nanti besok lagi rupa Buddha kuningan. Nanti nampak rupa Buddha aja. Bisa begitu Bante. Tiap hari ingat, asal mau makan, mau terka. Kalau nggak terka, nggak dapat makan. Terka. Terka maksudnya tebak. Tebak apa? Ini rupa, oh ini rupa Buddha, emas. Satu lagi, tiap hari kan pasti nggak dibuat. Atau kalau kita ini ya Bante, kalau bentuk saya sih ya lebih bagus belajar menggambar. Gambar rupa Buddha. Gambar aja ya, gambar sampai 1 tahun pasti kena. Begitu meninggal pasti berkah. Bisa begitu Pak. Terima kasih Pak. Iya, tahun berapa Bante lupa itu 2018 kali ya. Ke Makassar ya, retretnya Bante Rewata. Waktu itu ada Bante terjemahin. Jadi ada yogi, satu perempuan, dia Buddhis loh. Ya. Nah memang dulunya bukan Theravada ya, waktu dulunya. Dia setiap kali ngelihat Rupang, kesel, marah, sampai sumpah-sumpah. Ya. Dulu ya, dia sembahyang kan, jadi ada Rupang Dewi Kuan Yin. Ya. Nah, dia marah-marah, dia caci-caci di dalam batinnya. Tapi dia tahu, nggak boleh ini kamaburu ya. Tapi dia juga mau kusala, jadi mau ke wihara juga ya ke wihara lah ya, mau ke wihara. Jadi saking takut aku salah itu kan, dia nggak mau lihat Rupang, tapi dia ngepel ya, ngepel wihara. Terus ya cari kesibukan lah pokoknya menghindar lihat Rupang gitu, karena dia selalu muncul, dia marah benci. Terus akhirnya kan Theravada ya, belajar Theravada atau sudah Theravada juga kurang paham ya. Nah sama, melihat Buddha juga begitu. Lihat Rupang Buddha, lihat wajah Buddha, dia mau ngumpat-ngumpat. Nah jadi gak ada patokan loh. Ya. Jadi ngelihat Rupang, objek ya itu bisa apa aja. Objek yang sama ya, kalau orang yang punya pandangan salah, kalau orang yang iri sama Buddha ya, melihat Buddha itu sebetulnya kalau secara Abhidhamma bilangnya ya, itu wipaka, maha wipaka, berarti kusala wipaka. Ya. Waktu momen melihat ya, cuma belakangannya perhatiannya yang salah, musuh saya misalnya, jadi dia muncul benci juga. Nah tapi kalau kita punya sadar sama Buddha ya, ngelihat Buddha kita senang, happy. Ya. Nah objeknya sama, batinnya bisa beda. Nah ini tergantung juga si pasien ini, ya. Dia suka Buddha atau nggak suka Buddha. Nah terus dia suka Buddha, kadang ya orang suka Buddha mungkin yang kekuningan. Ya, dari Kuningan. Terus dari Giok dia nggak suka. Yang Myanmar dia suka, yang Thailand dia nggak suka. Jadi yang mana dia suka, pusing kan? Nah sebetulnya ya, ini bagus sekali pesan dari Bante Rewata untuk ibu itu. Ya. Apa pesannya? Waktu kamu melihat Buddha, kamu tuh jangan lihat sosoknya. Bukan lihat rupangnya, bukan lihat tampaknya, bukan. Tapi kualitasnya. Jadi jangan lihat pakai mata, lihat pakai batin. Nah, gitu. Jadi kamu renungin kualitas. Nah,
Itu memang ya. Kadang rupang itu ya macam-macam orang bikin ya. Kadang sesuai ekspektasi kita atau enggak ya. Nah, gitu. Jadi ya sebetulnya kadang di Myanmar rupang juga macam-macam ya modelnya ya. Suku ini bikin rupangnya kayak anak-anak. Nah, suku yang lain rupangnya enggak kempal gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau kita nggak cocok muncul aku salah kan, ya tinggal persepsi kita aja ya ini Buddha. Nah, berarti kita lihatnya dengan batin bahwa nah ini kualitas Buddha di sini. Cuma representasi saja. Ya. Itu. Nah yang penting sih kalau misalnya udah mau meninggal gitu ya, bagaimana batinnya? Nah tergantung juga orang ini suka apa. Ya. Terus orang ini Buddhis bukan. Ya. Bukan berarti semua orang senang dengar parita. Ya. Nah, ada orang malah benci dengar parita. Ya, kita bukain, kita niatnya baik, tapi nanti dia malah aku salah, ya, malah kejeblos bulannya. Jadi dia suka apa? Ya kalau dia bukan Buddhis ya, setidaknya kalau ajaran dia ngajarin kebajikan, ya, kita ingetin aja. Nah, kebajikan kamu yang dulu kamu lakukan, kamu ingatlah yang kamu senang lakukan gitu. Nah, ingetin dia gitu, dorong gitu. Nah, tapi kalau dia suka meditasi, kita buka parita. Kesel nggak? Saya mau meditasi, kamu buka parita. Karena saya nggak bisa ngomong apa-apa, bagaimana? Ya. Nah, juga momen itu, apakah masih bisa buka mata? Juga nggak jelas toh. Ya, apakah telinga masih bagus? Nah, belum Pak, belum itu juga. Ya. Jadi nggak ada ya, nggak ada asuransi. Ya. Akhirnya kita harus ngandelin diri sendiri aja. Terus kalau perlu titip pesan, ya. Guru titip pesannya apa? Kalau nanti saya meninggal, jangan pasang itu alat-alat. Saya mau meditasi, jangan berisik. Nah gitu. Jadi jangan bacain parita loh. Nah tapi ada juga guru yang nanti kalau saya mau meninggal bacain, misalnya Bojjhanga Sutta. Nah, ya tergantung dia requestnya apa loh. Berarti dia suka itu. Atau yang paling mudah diarahkan batinnya. Ya, ada yang suka Udang Saranang Gacchami, dibacain terus itu. Ya, jadi beda-beda nah. Ya, ada lagi cewek, Cialing. Madami Bante. Bante, yang waktu udah matok kapan tuh yang Bante mengatakan kalau kita jangan menghambat seseorang mendapatkan pengikut atau perolehan itu Bante. Tapi kalau misalnya kita tahu bahwa misalkan ada teman atau kerabat mau ikut ke misalnya guru tertentu, tapi kita tahu itu tidak bagus gitu Bante, maksudnya kita yakin. Nah itu bagaimana? Apakah kita boleh melarang apa enggak Bante? Tergantung Cik, ya, dia sadarnya bagaimana. Dia lebih sadar Bante itu apa Cik? Kalau dia die hard sekali ya, pengikut militan gitu ya, mungkin tunggu momen yang tepat. Ya. Justru nanti dia malah salah sangka pula, ya, hubungan nanti tidak baik. Gitu. Atau dia jadi menghindari kita. Lihat momen yang tepat, kadang bukan kita, kadang mungkin perlu orang lain yang ngomong. Maksudnya, kami akan maksudnya kalau saya itu karena buruk gitu. Sebetulnya tergantung niat ya, bagaimanapun yang namanya karma itu kalau niatnya enggak buruk gitu kan, berarti ya itu karma baik. Berarti coba lagi ya. Tadi
Pandemi Bante mau tanya, kan katanya salah satu penyebab nimitta anapana tidak terang-terang itu kan kurang makan. Kan saya pernah dengar itu dari Bante kan. Terus kalau Bante Mahakasapa atau gimana? Kan makannya sekali sehari aja itu tangganya. Itu gimana? Ini apakah nimitta beliau juga tidak terang? Nah itu aja. Ya, berarti tambah dong yang faktornya satu lagi ya. Pencernaan bagus. Yang pasti Bante Mahakasapa, Bante Sariputta, Buddha, Bante Moggallana yang pencernaannya bagus. Bante Anuruddha. Karena dewa juga suka masukin makanan dewa. Nah katanya makanan dewa itu sekali makannya tahan sebulan. Gitu. Jadi bisa lama nggak makan. Terus tapi nggak semua orang bisa cerna makanan dewa. Mungkin pernah baca di Sutta atau di Winaya ya, yang makanannya dituang terus kayak apa melepuh ya. Kayak begitu juga. Terus iya, jadi kayak apa? Mendidih gitu ya, waktu siram ke tanah. Nah itu tuh makanan dewa. Nggak semua orang bisa cerna. Ya. Nah, ada kemungkinan dari situ. Ya. Terus kita nggak tahu Bante Mahakasapa makan sebanyak apa. Sekali makan maksudnya ya. Nah itu nggak tahu juga. Tapi terus juga ada faktor lain, parami. Ya. Orang punya parami. Tapi perihal parami itu kan mungkin nggak banyak ya, 1-2 orang aja. Jadi kadang kita nggak tahu faktornya apa. Dia makan sedikit tapi nimitta luar biasa terang. Nah, ya udah parami mungkin. Biasanya yang dari alam Brahma gitu, ya. Sebentar aja fokus dia udah terang. Ya, karena upanisaya katanya dalam Padhana itu ya upanisaya. Jadi terus asewana juga ya karena berulang kali dilakukan ya. Jadi itu mudah sekali untuk dia lakukan. Terus juga karena support ya upanisaya itu support yang besar dari kama-kama masa lampaunya itu. Jadi mudah sekali dia meditasi. Wandami Bante, mau tanya Bante, untuk altar leluhur, orang tua atau kakek nenek, yang biasanya orang kita Chinese suka melakukan ritual sembahyang di Uposatha, Sei Capgo gitu, itu apakah tergolong pandangan salah Bante? Untuk altar leluhur yang kita lakukan, ada persembahan buah-buahan, nasi dan sebagainya gitu. Tergantung. Ya, tergantung pandangannya ya. Kalau pandangannya salah ya salah. Kalau pandangan benar ya benar. Selama ini pandangannya kan beranggapan persembahan kepada leluhur yang telah meninggal. Dan mungkin berasumsi sebagian orang masih di situ leluhurnya. Ada yang abunya ditaruh di sana dan sebagainya gitu loh Bante. Jadi sebetulnya dia udah lahir lagi atau dia masih tetap jadi hantu, ya, masih nungguin melekat di sekitar sana atau enggak, kita nggak tahu. Oke. Nah, tadi juga di Sutta bilang bahwa salah satu kewajiban anak kepada orang tua gitu ya, itu adalah misalnya melakukan pelimpah jasa pada saat mereka meninggal. Ya. Nah, jadi kalau kita cuma sekedar ya, menjalankan tradisi, ya, terus tapi dengan pandangan benar jadinya, ya, dengan pandangan benar. Nah kita cuma sekedar pelimpahan jasa aja. Contoh pandangan benarnya Bante? Ya, bagaimana sih pelimpahan jasa yang benar? Nah, maksudnya waktu waktu sembahyang di altar itu, gimana pandangan benar itu kita terapkan gitu Bante? Atau kita nggak ada lakukan persembahan atau persembahyang gitu, kan tradisi kan tetap rutin di setiap rumah, mungkin rata-rata ada Bante. Nah. Oke, jadi persembahan itu untuk apa? Kalau mulai saat makan seperti saya Bante,
kami akan mempersembahkan air. Ya. Kemudian kalau pas hari Uposatha di Buah-buahan, kue. kita ada tambah persembahan seperti buah atau kue. Apa yang diharapkan? Tujuan kita adalah hanya sebagai penghormatan bahwa kami sebagai anak-anak dari mereka, kami harus mengingat mempergunakan momen itu untuk mengajarkan anak bahwa orang tua mereka mengenang. orang tua kami. Ya. Nah, itu yang kita lakukan di rumah. Tapi pada prakteknya memang juga sering melakukan kebajikan dan melakukan pelimpahan jasa. Nah, selepas kita di altar, biasanya contoh saya lakukan mengajarkan ke anak-anak, pas di altar, nah di sanalah kita ucapkan parita pelimpahan jasa tersebut. Itu yang saya lakukan. Enggak, berarti yang bingungnya itu sebetulnya orang berdana misalnya buah gitu ya. Waktu melakukan persembahan itu buah misalnya. Atau misalnya dupa gitu ya. Nah itu apa tujuannya? Karena kalau secara Buddhis kan ya, mereka nggak bisa makan. Benar. Nah, yang untuk bisa mereka dapat makan adalah dengan cara pertama kita berdana dulu, makanan, terus kita limpahin jasa kebajikan ini. Nah, nanti mereka dapat makan dengan cara begitu. Bukan dengan kasih makan, gitu. Bukan. Iya, maksudnya kita tahu Bante secara Buddhis kita sering lakukan di wihara atau di apa. Cuma waktu di rumah, apakah ritual ini tergolong pandangan salah sehingga kita harus tidak melakukannya lagi atau sebatas di mana? Ini yang jadi sekarang jadi dilema di keluarga gitu. Oh, makanya ya, kalau mau dilakukan juga lakukanlah dengan pandangan benar. Pandangan benar misalnya Bante? Ya, dengan hanya meta aja atau melakukan penghormatan, ya. Tapi cuma share meta atau cuma pelimpahan jasa. Jadi buahnya nggak usah lagi ya, Bante? Hebat lagi. Mau hebat. Iya, buahnya kalau supaya untuk dia dapat, buahnya harus didanakan ke orang, bukan ke dia. Kan taruh di altar. Kalau di altar itu ke siapa? Ke leluhur. Aturan mainnya udah kacau. Jadi mungkin apa Bante ya, kita pertajamkan pada saat di depan altar itu, kita misalnya pada saat pemasangan dupa atau apa, dengan semoga terlahir atau berbahagia di alam sana dan sebagainya gitu aja, ya kan? Dengan tidak ada pandangan bahwasanya beliau ada di situ, ya kan? Ini persembahan untuk dimakan dan sebagainya, itu kan udah seperti ritual apa gitu. Bante rasa sih dengan hanya melakukan penghormatan, terus sharing meta, ya, kembangkan meta, terus pelimpahan jasa. Nah itu sudah cukup. Pasang dupa nanti keluarga ada masalah pernapasan. Iya betul. Cuma sebetulnya dia kan udah hidup lagi. Dia sudah jadi, misalnya dia jadi peta, ya, atau dia sudah jadi dewa. Nah, nanti kalau pas dia dapat atau nggak dapat kita nggak tahu. Nah, nggak boleh sharing meta ke orang yang sudah meninggal itu cuma karena kalau mau kembangin konsentrasi nggak bisa jadi. Bukannya nggak boleh. Kembangkan konsentrasi nggak bisa jadi, maksudnya gimana Bante? Ini pertanyaannya. Oke. Nah, baca. Mandami Bante, selamat malam. Priska mau tanya. Mungkin bukan pertanyaan yang
teoritis gitu Bante. Cuman untuk kehidupan Rizka sendiri. Kemarin kan Bante ada mention kalau untuk mengenai satu kaki di satu perahu yang lain. Mau luruskan Friska kalau Friska salah pandang ya Bante. Ini apakah artinya menjalankan spiritual dengan duniawi itu nggak bisa dijalanin bersama-sama gitu Bante? Maksudnya ada kan yang bilang bisa berumah tangga tapi menjadi upasaka-upasika yang mendukung Buddha Sasana, terus rajin ikut bermeditasi, ikut retret gitu. Maksudnya membuat mahakusala juga gitu Bante. Apakah maksudnya menjalani kehidupan duniawi itu jadi lebih sulit untuk ada kemajuan batin gitu Bante? Mohon insight-nya Bante. Jadi bilang umat awam nggak bisa mencapai, ya buktinya ada ya di Tipitaka bilang begitu ya. Bahkan bisa sampai anagami. Bahkan ada umat awam yang mencapai arahat, tapi langsung meninggal. Nggak bisa bertahan lama sebagai umat awam. Nah jadi sebagai umat awam jadi bisa mencapai nggak? Bisa. Tapi secara umum ya. Umat awam itu ramai dan berdebu gitu. Iya, pasti akan lebih duka patipada dan dabinya pula ini. Udah banyak halangannya, jadi progresnya juga lambat. Nah, ya, dari zaman dulu ya, meskipun pahami mereka luar biasa bisa ketemu Buddha, tapi Buddha masih tetap bilang bahwa jalan rumah tangga itu ya seperti jalan yang sempit, ramai dan berdebu. Sedangkan jalan pabaja itu seperti jalan yang luas, rata, mulus. Nah, tapi ya kita mungkin perumpamannya kayak kita mau naik pesawat atau atau jalan kaki atau naik sepeda. Mungkin kalau dari segi cepat atau lambat, nah naik pesawat ya cepat sampai. Terus jalan kaki ya lebih lambat. Tapi secara resiko yang mana yang lebih beresiko? Kalau jalan kaki jatuh ya nggak apa-apa ya. Terus kalau naik pesawat jatuh, nah resikonya mati. Nah itu. Jadi cepat ada konsekuensinya, lambat juga ada konsekuensi masing-masing. Jadi tinggal perihal pilihan aja prioritasnya. Nah kalau ada yang mau agak cepat tapi juga nggak cepat nggak lambat. Nah nggak cepat nggak lambat juga ada. Ya misalnya naik sepeda, naik beca, naik motor, naik mobil, ya. Nah tapi semakin cepat ya masing-masing punya konsekuensinya sendiri. Nah kayak biku, SNB. Kalau biku ya mungkin karena pola hidupnya seperti itu kan nggak perlu bermata pencarian. Nah nggak bermata pencarian pun orang nggak ngatain gitu ya. Orang malas nggak bilang gitu. Karena memang udah tahu ya ini pertapa gitu ya. Nah memang itu jalan spiritual itu adalah pilihan dia, itu memang kehidupan dia. Cuma umat awam kadang dia dilema. Dia mau agak spiritual nanti dia bilang, janganlah, kamu jangan jadi orang aneh lah gitu ya. Terus nanti ada omongan pula dari keluarga ya, malas lah apa dan lain sebagainya. Nah, jadi kan ya jalannya juga nggak mulus gitu. Tapi ya, kalau misalnya karena biku itu hidupnya disupport sama umat ya, jadi kalau dia melakukan pelanggaran, nah itu ya pelanggarannya jadi bisa menghalangi juga, gitu. Kama buruknya juga bisa kuat jadinya. Nah sedangkan umat awam melakukan kama yang sama, nah itu mungkin nggak seberat si biku. Gitu. Nah jadi ya masing-masing ada konsekuensinya.
ya, dia belum bertanya. Wandami Bante, saya kebetulan pernah dapat sharing dari Sister Lina Dhamma Desana Bante, dan itu saya dengar berulang-ulang di sana. Bante ada menjelaskan, oh enggak jadi Sotapanna. Syaratnya setelah dijelaskan itu ada 3. Pertama, jalankan sila. Kedua, sada yang kuat terhadap Buddha Dhamma Sangha. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bisa melihat muncul dan lenyapnya penderitaan. Pertanyaan saya adalah, kita gimana mengukur sada kita itu kuat atau tidak, Bante? Parameternya apa? Bahwa kita ini sadanya udah kuat. Ya, kadang menjelaskan sesuatu, sadar lu udah kuat atau enggak? Nggak tahu. Kan mesti ada pengujian. Ya, nanti kalau tak kala kita bertanya lebih jauh tentang misalnya kenapa ini demikian, kenapa ini demikian, terasa kontradiksi, wah sadar kamu udah nggak kuat ya. Itu Bante, terima kasih. Jadi waktu Cita, ya Gahabati, seorang berumah tangga namanya Cita, ya dia sebetulnya seorang anagami. Waktu itu ada pertapa lain yang nggak suka Buddha. Nah, Cita ini selain berumah tangga dan dia juga sudah mencapai anagami, ya. Dia juga dermawan, ya. Orang kaya dia, meskipun berumah tangga. Meskipun anagami, sorry, ya. Meskipun anagami. Jadi, nah pertapa itu waktu itu ketemu sama Cita, terus tanya Cita, Buddha Gotama bilang, pertapa Gotama sebenarnya, pertapa Gotama bilang demikian. Terus orang tuh bisa capai jana 1, jana 2, 3, 4, gitu. Terus orang bisa capai ini, itu. Terus kamu percaya enggak? Terus khususnya jana gitu ya, dia tanya, kamu percaya enggak? Gitu. Saya enggak percaya. Karena kami bilang, ya. Terus udah jana 2, saya enggak percaya. Jana 3, saya enggak percaya. Nah, ya memang gitu ya. Itu memang enggak pantas dipercaya, dia bilang gitu. Memang bohong, dia bilang gitu. Gitu. Terus anagami ini bilang ke dia lagi, misalnya Anda ya, orang bilang di satu kota ya, itu ada pohon, terus warnanya merah, ya, daunnya merah dan lain sebagainya. Nah ini Bante cuma perumpamaan Bante aja lah ya. Di Sutta nggak bilang begini ya. Tapi maksudnya di satu kota nah, ada sesuatu gitu ya, ada monumen lah ya. Nah, kamu percaya atau nggak percaya? Ya kalau dia bilang begitu, saya mungkin bisa percaya, mungkin juga bisa enggak. Nah, tapi kalau kamu sudah pergi ke sana sendiri, kamu sudah lihat, oh memang ada monumennya seperti ini. Nah, kamu masih perlu percaya? Enggak perlu percaya. Yang ada apa? Karena saya sudah lihat sendiri. Gitu. Nah, jadi itulah sebabnya saya enggak percaya Buddha Gotama bilang kita tuh bisa masuk jana 1. Karena apa? Saya sendiri bisa, dia bilang. Saya sendiri sudah mencapai jana 1. Jadi saya nggak percaya. Gitu. Nah, jadi percayanya si anagami ini sama percayanya si tetap ini agak nggak sinkron. Gitu. Jadi ya itu. Awalnya mungkin kita hanya percaya. Ya. Tapi sembari kita jalanin, ya. Misalnya Umar Aum dan sekarang ya, retret meditasi. Buddha bilang fokus nafas. Ya. Nah, ya fokus nafas, ada cahaya. Nah, cahaya nanti muncul dekat ke nafas, terus jadi satu sama cahaya. Nah, terus kalau itu difokusin, dan nanti jadi masuk kunci, ya. Terus nanti muncul vitaka, bicara piti, supaya ke kunci, itu jana 1. Bisa terserap. Nah, kalau orang yang belum meditasi, ya, belum lihat, nah mungkin dia belum bisa meyakini, ya. Karena ya belum coba kan. Nah, kalau dia sudah coba, oke, dia fokus nafas. Terus benar
benar ya, ada cahaya. Terus dia semakin percaya nggak? Semakin percaya. Mungkin semua yang dikatakan itu urutannya benar. Oke, lanjutin lagi. Nanti bersatu, suatu, jalan satu, dan lain sebagainya. Meskipun dia belum sampai nibbana, katakanlah ya, tapi di dalam proses ini dia selalu, oh ya benar, oh ya benar, oh ya benar. Nah, akhirnya kepercayaannya otomatis, yang tadi kayaknya didorong-dorong harus agak percaya baru bisa katanya Buddhis ya. Nah, tapi sekarang enggak, kayak kepercayaannya itu udah mulai tambah kuat ya. Nah, sekarang Sotapanna dibilang bahwa sadhanya itu enggak tergoyahkan. Perihal apa? Buddha, Dhamma, Sangha, terus perihal kehidupan lampau, kehidupan masa depan, ya. Ada karma, ada hasil karma, dan lain sebagainya. Nah, itu juga dia bukan percaya buta. Karena apa? Dia harus sudah melalui Paticcasamuppada. Dia harus lihat masa lampau. Ya. Dia harus lihat masa depan. Dia harus lihat sebab akibat dari karma vipaka. Ya. Nah, oleh sebab itu ya, dibilang bahwa dia bukan percaya lagi. Jadi dia sudah tahu. Makanya kepercayaan itu jadi kokoh dibilang. Nah, kepercayaan yang kokoh sudah jadi kebijaksanaan dia sendiri. Gitu loh. Nah, itu siapa juga nggak bisa tipu dia lagi. Ya. Iya. Jadi pertama memang kita perlu percaya. Setidaknya Buddha bilang awalnya kita harus memberikan telinga. Memberikan telinga itu buat apa? Kita dengar loh ajaran ini. Nah, habis itu udah dengar, Buddha bilang tahap berikutnya apa? Kita renungkan. Nah, terus kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita implementasikan. Cocok nggak cocok. Nah, habis itu, setelah cocok kan, kita berusaha terima. Ya. Terima akhirnya udah jadi jalan kehidupan kita. Jadi banyak mendengar, banyak juga PR-nya. Jadi nah, semakin kita aplikasikan, semakin kita renungkan dalam keseharian, ya. Dan nanti kan cocok. Nah, sadar kita juga yang tadinya cuma kasih telinga, kepercayaan kita juga secara natural pasti meningkat. Nah, semakin kita praktek, semakin meningkatkan. Bagian cewek ada Cik Lina. Mandami Bante. Sebelum nanti ditanya orang katanya nasihat dari saya tanya sendiri saja Bante. Bante, boleh nggak mengarahkan ini loh, kalau umat mau berdana misalnya jubah gitu, kemudian diarahkan jangan jubah ada banyak, requisite aja gitu misalnya gitu. Salah nggak Bante? Requisite gitu, yang lain gitu kan, requisite kan bisa digunakan untuk obat-obatan, untuk ini, untuk itu, jangan jubah, karena kan peraturan Sang Buddha jubah cuma boleh satu ya atau dua, satu set, yang satunya milik bersama gitu, dan kain sekarang kan tahan lama Bante, nggak 1 tahun kan nggak rusak, kadang-kadang kan bisa dipakai bertahun-tahun. Jadi kalau umat berdana jubah banyak kan numpuk-numpuk, sedangkan yang mau jadi biku kan sedikit, jadi kan diarahkan ke requisite, itu salah nggak Bante gitu loh? Balik lagi tergantung niatnya, Cik. Ya, kalau niatnya baik, ya tentu itu karma baik. Ya, nggak ada salahnya. Ya, tapi saya tahu niat pendana Bante. Niat Cik dong. Oh, ya. Yang Cik tanyakan kan niat Cik. Ini baik atau nggak baik. Nah, itu tergantung niatnya. Kalau niatnya adalah baik, ya, cuma untuk mengarahkan supaya lebih bermanfaat gitu ya, tentu baik dong. Baik ya Bante. Nggak ada niat buruk. Bukan untuk menghalangi dia berdana toh. Enggak. Juga bukan buat menghalangi Bante nggak dapat jubah toh. Nah, itu saya kalau requisite kan, kalau perlu jubah kan bisa ini minta sama itunya, kapiannya kan gitu Bante, kan banyak guna gitu loh Bante. Gitu. Kasih Bante. Nah, berarti ya niatnya nggak gitu. Berarti niatnya baik. Ya, Yogi cowok ada yang mau tanya?
Belum boleh. Ini titipan. Begini Bante, saya ada pertanyaan. Agama Buddha sendiri itu sangat banyak macamnya ya kan, dan memang beberapa anggota keluarga pun mungkin melakukan tipe yang lain lah, bukan yang Theravada. Kalau saya sekarang kan meyakinin bahwa ini yang namanya Dhamma Sejati. Jadi kalau mungkin saudara nggak mungkin dipaksa, tapi orang tua kayaknya pengen dia lebih mengarah ke yang saya yakinin, tapi kok memang susah ya, karena dia lebih fokus di baca chanting yang Mahayana ya kan, begitu. Itu sebaiknya seperti gimana ya Bante ya? Ulangi lagi. Ya Bante kan agama Buddha sendiri. Pertanyaannya aja. Oh pertanyaannya aja. Gimana cara meyakinkan orang tua lah supaya bisa ngikutin terima Dhamma Sejati inilah gitu loh, sehingga lebih terarah fokusnya kan. Karena saya melihat keyakinan saya sendiri setelah menemukan ini kayaknya memang lebih terarah sih dan lebih firm gitu langkah step by step-nya gitu Bante. Anumodami. Oke, jadi tadinya Bante udah kasih ya di interview tadi. Indra ada kan? Enggak ada ya. Jadi Bante bilang agak susah, tergantung seberapa kuat ya pandangan dia terhadap ajaran yang sebelumnya. Ya. Nah kadang itu butuh waktu. Kita juga harus lihat situasi dan kondisi yang tepat. Juga apakah saya orang yang tepat gitu untuk mengarahkan mereka. Ya, kayak misalnya seorang biku ya terhadap orang tua mereka. Kadang itu ya beda pandangan. Ada biku-biku yang beda pandangan, beda kepercayaan ya. Nah, tapi ya bagaimanapun kewajiban seorang anak kan bisa membayar budi orang tua hanya dengan buat orang tuanya jadi berpandangan benar. Nah, tapi itu juga tergantung kama, ya. Ada enggak gitu loh. Jadi kama orang tuanya ini untuk berpandangan benar. Nah, terus sebagai biku, apalagi orang tua biku, itu seringkali karena kemelekatan mereka. Nah, jadi bukan sebagai anaknya, bukan sebagai biku, ya. Bukan sebagai pemuka agama, tapi mereka menganggapnya sebagai anaknya. Ya. Nah, jadi kalau dia anggap sebagai anaknya, jadi biasanya itu dia ada mana, ya, ada kesombongan, ada egonya. Kamu tahu apa nak? Saya itu lebih banyak makan asam garam. Nah, biasa gitu loh ya. Nah itu jadi kita bukanlah orang yang tepat selama dia belum menunjukkan ada sadha. Ya. Nah kecuali ada momen yang tepat ya. Nah, terus kita lihat ada sadha. Nah, kita pelan-pelan masukin. Gitu. Pancing dikit. Nah, udah dia kena kailnya, nah baru tarik. Ya. Dan harus dengan lembut, dengan meta. Nggak boleh paksa. Nggak boleh dengan menghina ajaran dia. Gitu. Ya. Ya. Slowly but sure. Kadang bukan kita. Kadang teman kita. Kadang paman, kadang bibi, dan lain sebagainya. Khususnya wijacarana ya. Carana itu penting. Oke. Ya, wija berarti. Bante. Dari keluarga suami kan masih kadang suka ke kelenteng. Terus orang tua saya juga kadang-kadang masih suka ke kelenteng. Walaupun orang tua saya
Buddhis Theravada gitu. Tapi kalau misalnya ada jalan-jalan kemana lihat kelenteng demen gitu, masuk mampir sembayang, minta obat apa segala macem. Mertua juga suka gitu, minta obat ke kelenteng apa segala macem. Nah kalau saya ikut, saya tuh jadi bingung gitu, karena kan saya nggak ada keyakinan memuja dewa-dewa itu. Tapi kalau saya masuk ke kelenteng nggak memberi hormat tuh kayaknya kesannya kayak kurang ajar gitu loh sama mungkin penunggu yang di sana. Nah, sebaiknya apa yang saya harus lakukan ya Bante? Sada saya sih nggak ada ke sana gitu. Tapi kalau saya nggak ngapa-ngapain juga kan nggak enak sama orang tua, sama mertua gitu Bante. Mohon petunjuknya Bante. Tergantung juga seberapa ngotot orang tuanya, juga seberapa ngotot kita. Jadi kalau pertimbangannya adalah supaya orang tua jangan sampai aku salah. Nah, kita kayak manut, tapi sebetulnya kita cuma ya pelimpahan jasa, sharing meta. Karena di ajaran Buddha juga sebetulnya bukannya melarang kita melakukan penghormatan ke dewa. Ada ya, penghormatan secara tradisi gitu ya. Nah, dijelaskan kenapa ada manfaat ya melakukan persembahan atau pemujaan ke dewa itu. Nah, katanya kalau ada wabah gitu, nah, mereka bisa ringanin, gitu. Mereka bisa berusaha bantu. Gitu. Nah, cuma kalau sama sekali enggak, ya, katanya kalau nggak ada wabah pun mereka ganggu, ada wabah pun mereka bisa bikin agak sulit kita, gitu ya. Ya. Tapi di sini bukan jadi ini seperti kayak pemujaan kepada raja, kepada misalnya ya seseorang yang secara sosial gitu ya dianggap statusnya lebih tinggi lalu dipuja gitu. Nah bukan berarti ya sarana kita juga rusak gitu ya. Kepercayaan kita kepada Buddha Dhamma Sangha yang nggak rusak. Kita melakukan penghormatan ini ya cuma sekadar untuk perlindungan duniawi di dalamnya. Okay. Jadi masuk ke kelenteng ya kayak kita cuman pai-pai doang, cuman kayak sekedar memberi hormat seperti itu nggak apa-apa ya Bante? Maksudnya secara dari segi Buddhis tuh ya oke lah gitu, kamu nggak berpandangan salah atau apa? Nggak selalu, nggak selalu. Jadi ya cuma bisa melakukan penghormatan, ya terus pelimpahan jasa, share meta, oke. Share meta untuk dewa yang di situ maksudnya Bante? Oh. Nggak perlu dupa apa gitu Bante? Enggak harus. Enggak harus. Baik Bante, makasih Bante. Udah habis. Kalau habis nih kita masuk nih pertanyaan kedua. Kasih ya. Kasih dulu, oke. Karena dia orang pertama kan. Apakah benar untuk mencapai samadhi sebagai mungkin ruas pertama ya, maksudnya faktor pertama atau unsur pertama dalam jalan mulia berunsur 8. Pondasinya adalah dasa kusala kamapada dan mendengarkan sutta-sutta awal yang dibabarkan Buddha 6 Nikaya. Oke. Jadi Nikaya itu ada 5, ya, bukan 6. Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, Khuddaka Nikaya. Ya, ada 5. Terus, apakah benar untuk mencapai samadhi? Fondasinya adalah dasa kusala kamapada. Oke, enggak ya. Jadi kurang tepat. Ya. Dasa kusala kamapada ini dasa kusala atau dasa akusala? Ya, tentunya dasa kusala berarti ya. Dasa kusala kamapada itu apa sebetulnya? Kebalikan dari dasa akusala kamapada. Ya. Nah, sekarang dasa akusala kamapada apa? Ya. Keinginan buruk. Ya. Terus keserakahan. Ya. Terus pandangan salah. Nah ini manokama. Ya. Pikiran. Ya. Kama dari pikiran. Terus tidak membunuh. Ya, berarti ini dasa akusala kamawata berarti lawannya toh tidak membunuh, tidak mencuri, ya, terus tidak berbuat asusila, terus nah ini
tiga perbuatan benar, ya. Jadi perbuatan kusala, ya. Nah, terus yang empatnya dari ucapan, ya, yaitu tidak bohong, tidak berucap kasar, terus tidak memecah belah, dan tidak omong kosong, ya, yang tidak bermanfaat. Nah, jadinya secara kama pikiran yang kusala berarti ada tiga, ya. Terus yang perbuatan ada tiga, yang ucapan ada empat. Nah, kenapa disebut sebagai kamapatha? Ya? Nah, kalau kita melakukan ini, ya, ini bisa membimbing kita, ya, atau membuat kita terlahir di alam yang baik, ya, alam yang baik. Nah, kalau kebalikannya ya ke alam yang tidak baik, gitu ya. Nah, lalu apa hubungannya sama samadhi, pandangan benar? Ya? Enggak secara langsung, ya, enggak secara langsung dia merupakan fondasi, ya. Nah, terus tapi kalau secara sila, nah udah pasti dia terpenuhi, ya, Pancasila terpenuhi. Ya, mungkin 8 sila belum terpenuhi, ya, tapi secara Pancasila udah terpenuhi. Nah, kita bisa bilang kalau dari sisi sila adalah fondasi, ya, untuk samadhi. Nah, kita bisa bilang ini fondasinya, tapi enggak secara langsung, ya. Nah, terus mendengarkan suta-suta awal yang dibabarkan oleh Buddha. Enggak cuma suta-suta awal sebetulnya, ya, di akhir suta pun juga ada yang menjelaskan tentang, ya, bisa membuat kita punya pandangan benar, gitu ya. Misalnya kayak Jataka. Jataka itu sebetulnya di Khuddaka Nikaya, itu suta-suta yang akhir mungkin, ya. Nah, cuma ya Jataka banyak jelasin tentang hukum kama, ya. Nah, jadi itu juga bisa jadi fondasi pandangan benar. Nah, ada betulnya, ya, semakin kita banyak mendengar Dhamma, pandangan kita bisa pelan-pelan bergeser kalau kita menerimanya. Ya, kalau kita mau menerima pandangan ini. Nah, jadi lebih mudah nanti berpandangan benar dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, terus fondasi dari pandangan benar itu sebetulnya apa? Ya, bisa kalau dibilang bahwa pandangan benar ini kebijaksanaan, fondasinya adalah konsentrasi. Nah, kalau mau lebih dekat lagi apa? Ya, vipassana. Karena kulminasi dari pandangan benar ini apa? Realisasian 4 kesunyatan mulia. Ya. Yang mana pertama kali direalisasi oleh Satapana. Ya, jadi hanya pada saat itulah dia enggak akan mungkin lagi punya pandangan salah. Jadi kita bisa bilang kulminasi pandangan benar itu yaitu saat kita pertama kali merealisasi kesucian yang pertama. Ya, nah itu fondasinya. 62 pandangan salah otomatis sudah nggak bisa muncul lagi. Terlepas Satapana itu bisa melihat sampai berkapa-kapa atau enggak loh, ya. Nah, tapi dia tahu masa lampau itu ada dan ada hubungan sebab akibat ke masa sekarang. Masa sekarang ada hubungan masa depan ke masa depan, gitu, ya. Enggak. Itu beda lagi. Perihal pandangan salah itu nggak akan muncul, tapi kotoran yang lain bukan berarti karena kayak mana gitu, ya, bukan karena pandangan salah, bukan karena pandangan salah muncul. Kemelekatan terhadap atap mungkin masih ada, ya, tapi dia nggak akan punya pandangan bahwa atta itu ada atau atta itu nicca, ya, anicca, nicca berarti, ya, atta itu permanen, atta itu sukha, atta itu subha. Nah, subha kadang dia masih bisa, ya. Jadi tapi itu nggak usah jelasin panjang nanti.
Iya, yang kayak Bante bilang kemarin, kayak orang berkaca itu, dia tahu itu bukan dia, ya. Tapi bagaimanapun dia kayak kayak apa-apa juga masih bergantung sama itu gitu. Nah, yang cewek ada yang mau tanya? Sisi. Ini satu pertanyaan terakhir ya. Andami Bante, hari itu pas waktu sesi interview Bante menceritakan tentang ibu jaga warung yang di Cibodas. Jadi terpikirkan untuk Bukannya ibu itu di Cibodas ya. maaf, ibu jaga warung. Waktu di Cibodas, Waktu di Bante Cibodas. pernah cerita. Iya, waktu di Cibodas pernah cerita. Maaf Bante. Terima kasih sudah meluruskan. Jadi pertanyaan saya, untuk kalau kita keseharian meditasi di rumah untuk umat awam, itu apakah postur dan durasi meditasinya itu menentukan Bante untuk progres? Itu aja. Terima kasih Bante. Jadi durasi sama postur ya. Ya bagaimanapun dia juga salah satu variabel. Ya. Banyak variabel yang lain. Nah, kadang meskipun postur dan durasi udah banyak, ya, postur juga udah tepat, ya, tapi belum ada progres. Karena apa? Variabel lainnya masih ada. Kayak tingkat stres. Gitu, ya. Nah, karena si ibu, dia santai aja. Ya. Nah, ada orang datang, dia kerjain, dia layani, nggak ada dia meditasi, nothing tulus gitu ya. Nah, gitu. Terus dia juga orangnya simpel kali. Ya. Nah, di rumah cuma ada suami aja. Anak juga semua udah mandiri, udah nggak tinggal di rumah. Ya. Jadi dia nggak banyak kerjaannya. Ibu rumah tangga, jaga warung, simpel. Jadi dia nggak banyak stres. Kayaknya juga bukan di kota ya tinggal. Kayak di pinggir. Jadi balik lagi, dulu juga ada cerita di Myanmar ya, perempuan Myanmar. Dia meditasi di rumah. Ya, pagi 2 jam, ya, malam 2 jam. Begitu aja dia meditasi. Terus dia juga bisa jana. Nah, waktu dilihat, nah, aktivitasnya ya memang dia nggak banyak aktivitas. Ibu rumah tangga juga. Nah, semakin banyak itu tingkat stresnya, terus juga misalnya banyak teman, banyak aktivitas, gitu. Nah itu semua agak ganggu juga. Intinya apa sih? Intinya gini, semakin Yoniso Manasikara ya, semakin mudah dia meditasi, semakin banyak kotoran batin dan semakin sulit dia meditasi, dan progresnya juga akan naik turun, naik turun. Dia harus di atas 1 jam 1 sesi. Ya, jadi biasanya kenapa di PAOK itu 1,5 jam sesi duduknya. Nah ini menurut research PAOK Sayadaw. Menurut research PAOK Sayadaw, apalagi khususnya pemula ya, 1 jam itu kayaknya tanggung. Di awal mungkin setengah jam di awal dia masih kayak ngengkol ya, masih naik turun, dan nanti dia dapat tuh ya, dapat momennya. Nah, setengah jam misalnya ya, dia bisa konsentrasi. Nah, terus lagi tanggung, ya, konsentrasi lagi bagus, atau dia baru naik grafiknya, ya, udah 1 jam. Jadi dikasihnya 1,5 jam. Nah, tapi itu ya untuk awal ya, diharapkan 1,5 jam duduknya pemula. Ya, tapi belakangan ya kalau mau duduk 2 jam, lebih dari 2 jam ya boleh. Oke, udah dulu ya, sampai di sini dulu. Mungkin kalau masih ada pertanyaan kayak ini ya, masih ada pertanyaan besok ya. Jadi habis awada
Mungkin kurang lebih 1 jam kita masih bisa ada Q&A. Ya, seperti biasa, kita tutup dengan melakukan pelimpahan jasa. Jasa kebajikan yang telah kita lakukan selama ini, ya, dari menjalankan moralitas, berdana, pelayanan, mendengarkan dhamma, diskusi dhamma, meditasi, semua jasa kebajikan ini marilah kita limpahkan kepada sanak keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal, semoga mereka bahagia. Dan juga kita mau limpahkan jasa kebajikan ini pada para dewa yang melindungi Buddha Sasana, yang melindungi kita semua selama ini, kepada makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, semoga semua makhluk bisa ikut berbahagia. Dan tidak lupa, semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran batin, mencapai kebahagiaan sejati, Nibbana. Marilah bersama-sama kita melakukan pelimpahan jasa. Etawata anhehi sampatan punya sampada sabe dewa anumodantu sabe buka anumodantu sabe satta anumodantu sabda sempati siddhya idam me nyati nang hotu sukita hotu nyataya idam me nyati nang hotu sukita hotu nyataya idam me nyati nang hotu sukita hotu nyataya idam me punyang kasawakaya wahang hotu idam me punyang nibbana sattaya hotu mama punya bhagang sama sapanam pradini esa dene sama punya bhagang sayadu suki hotu nibbana sappajaya hotu. Thank you.